Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yun Suryaning Tias dengan nomor induk mahasiswa 21021900156. Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia kelas C Hukum Bisnis Pelaut tahun 2022. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan yang diampun oleh Ibu Dr. Diana Riawe Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan tentang salah satu industri keuangan non-bank, yaitu Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan nilai taksir oleh pihak gadai. Pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali oleh nasabahnya sesuai perjanjian kedua belah pihak. Barang yang dijadikan agunan dapat ditebus dan dapat diperpanjang waktu pinjamannya jika belum mampu untuk menebusnya oleh nasabah sesuai jatuh tempo, maka dapat diperpanjang. Namun, apabila barang yang dilelang pada saat nasabah tidak mampu melunasi barang agunan tersebut, maka pihak gadai akan memberikan sisa uang lelang kepada nasabah yang bersangkutan. Kontribusi Pegadaian sebagai lembaga keuangan bagi perekonomian Indonesia khususnya dalam layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu masyarakat, juga pelaku mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan dana tunai serta akses pendanaan secara cepat, mudah, dan administrasinya yang sederhana. Pegadaian didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan pengadilan menjadi perusahaan untuk umum atau Perum Pegadaian. Kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Perum Pegadaian, mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero yang diatur dalam Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk hukum pemerintah Pegadaian menjadi Perusahaan Persero. Saat ini Pegadaian adalah menjadi perusahaan perseroan. Usaha pegadaian dapat dicirikan sebagai berikut, yaitu 1. Terdapat barang berharga yang akan digadaikan. Kemudian, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus. Landasan hukum gadai konvensional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Pasal 5, yaitu bertujuan untuk membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dengan dasar hukum gadai, mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 178 Nomor 178 Tahun 1961, yaitu Pasal 6, menjelaskan perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya. Undang-Undang Hukum Perdata tahun Pasal 1150 bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai utang atas suatu barang bergerak.
Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman. Produk-produk pegadaian yang produk utama saat ini adalah adanya KCK, KCA, Kresida, dan Kreasi. KCA adalah produk yang kreditnya dilunasi secara suka-suka. Sedangkan dua lagi adalah Kresida dan Kreasi adalah angsurannya yang berupa tetap diberikan per bulan. KCA adalah kredit cepat dan aman, adalah produk pembiayaan dengan sistem gadai untuk berbagai kebutuhan. Melalui KCA, Anda dapat mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan perhiasan emas atau barang berharga lainnya mulai dari 50.000 hingga 500.000 atau lebih dengan tarif sewa modal yang diperhitungkan per 15 hari. Kemudian, barang-barang yang digadaikan bisa berupa emas, berlian, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. Jadi, produk KCK ini bisa dicicil sesuai dengan kemampuan setelah membayar sewa modalnya. Produk kedua yaitu Kresida. Kresida adalah kredit angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro dan menengah. Jaminan ini berupa perhiasan emas maupun emas batangan. Pinjaman ini dapat dimulai dari 1 juta sampai 250 juta dengan sewa modal relatif murah yang diangsur per bulan. Pinjaman ini berjangka fleksibel yaitu bisa berpilih dengan 6, 12, 18, 24, dan 36 bulan. Apabila pelunasan dilakukan sewaktu-waktu, maka akan diberikan diskon untuk sewa modal dalam pelunasan yang dipercepat. Kreasi adalah kredit berupa angsuran bulanan yang juga diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB saja sebagai agunan, sehingga kendaraan yang diagunkan masih bisa digunakan untuk dapat menunjang bisnis Anda. Pinjaman ini bisa dimulai dari 1 juta hingga 400 juta. Sewa modalnya juga relatif murah dengan angsuran per bulan dan jangka waktunya fleksibel yaitu dari 12, 18, 24, 36, dan 48 bulan. Kemudian ada produk syariah. Produk syariah dan pegadaian adanya RAN yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dengan proses cepat, aman, penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas berlian, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil. Kemudian ada amanah, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Kemudian arum, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Ada kemudian arum haji, yaitu pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji.
3. Investasi emas. 1 yaitu mulia, yakni layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan prosesnya mudah. Kemudian ada tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada konsinyasi emas. Ini adalah layanan titip atau jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadi aman. Keuntungan penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah sehingga lebih produktif. Ada lagi produk lainnya di pegadaian, yaitu ada pegadaian remittance, yaitu layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan remiten berskala nasional dan internasional. Ada lagi multi pembayaran online atau MPO untuk pembayaran berbagai tagihan listrik, telepon, pulsa air minum, bahkan tiket kereta api secara online tanpa harus memiliki rekening di bank. Persewaan gedung. Sewa auditorium dikelola oleh pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat untuk keperluan acara dan seremonial. Ada juga jasa sertifikasi mulia, yaitu jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasinya. Kemudian ada jasa taksiran, layanan untuk mengetahui taksiran kualitas perhiasan emas, berlian, dan batu permata. Kemudian ada jasa titipan. Layanan ini berupa titipan barang berharga seperti emas, berlian, surat berkendaraan, kendaraan bermotor, dan yang kita kenal sebagai safe deposit box. Layanan ini sumber dananya berasal dari modal sendiri, yaitu dari modal awal penyerta, dari pemerintah, dan laba yang ditahan. Pinjaman jangka pendek berasal dari perbankan dan pihak lainnya. Penerbitan obligasi, instrumen surat utang diterbitkan dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian memperoleh imbalan berupa bunga. Layanan dana ini dilakukan untuk hal seperti untuk uang kas, jasa pembiayaan, operasi perusahaan, pembelian aktiva tetap, dan investasi. Untuk keuntungan lembaga pegadaian. Aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan kegiatan perekonomian yaitu kita memerlukan uang untuk melakukan transaksi dan untuk memenuhi kehidupan lainnya dengan jumlah kecil maupun jumlah besar. Maka dana yang cukup relatif ini banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kredit. Akan tetapi utamanya adalah proses yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Kemudian syarat yang lebih sulit seperti mengisi dan melengkapi dokumen yang harus diisi. Namun pada perusahaan pegadaian ini begitu mudah untuk mengajukan pembiayaan kredit. Jadi masyarakat cukup dengan datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang berupa KTP atau paspor. Maka uang jaminan dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Serta dapat memperpanjang waktu pinjaman jika tidak mampu melunasi atau dapat melelang barang jaminan untuk melunasi uang pinjaman tersebut. Jadi keuntungan perusahaan pegadaian ini adalah satu adalah waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu tidak kurang dari 20 menit karena proses yang tidak rumit dan berbelit-belit. Syarat yang sangat sederhana, cukup dengan membawa barang jaminan tertentu dan kartu KTP atau paspor sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhinya. Uang jaminan yang diberikan fleksibel, mulai dari jumlah kecil maupun besar sesuai nilai taksir barang jaminan. Demikianlah tentang
representasi salah satu industri keuangan non-bank yaitu Pegadaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.